Ceritanya dimulai ketika Hikaru melihat cahaya super terang keluar dari sebuah gedung. Alarm gedung langsung berbunyi keras, dan para penjaga kaget banget karena ada sesuatu yang sangat penting dicuri. Si pencurinya adalah Aki, dan dia kabur dengan gerakan lincah banget. Di atap gedung, sekelompok penjaga mencoba menghentikannya, tapi Aki itu host Mecha Ude, jadi dia langsung mengeluarkan senjatanya. Aki mulai menghajar para penjaga, tapi mereka sudah siap dengan senjata anti Mecha Ude. Akhirnya, Aki tertangkap, dan ada host lain yang siap merebut kembali kubus yang dia curi. Mecha Ude milik Aki ngomong, protes karena merasa jenisnya diperlakukan gak adil. Tapi cowok berambut biru yang ada di situ nggak peduli sama sekali, karena dia pikir Mecha Ude itu cuma alat yang bisa dipakai manusia. Cowok itu ngambil lagi kubusnya dan mulai ngejek Aki. Tapi ternyata Aki punya trik rahasia. Dia berhasil lolos. Dan pertarungan epik pun dimulai. Si cowok minta Aki ditangkap lagi, tapi Aki terlalu gesit. Akhirnya, Aki berhasil melepaskan kubus itu, tapi wadahnya rusak, dan kekuatan besar langsung meledak dari dalamnya. Ini adalah cahaya yang Hikaru lihat, dan dia merasa ada yang aneh ketika dia mendengar suara yang meminta tolong. Besoknya, Hikaru pergi ke sekolah, dan masih kepikiran soal yang dia lihat. Di kereta, tiba-tiba Hikaru panik dan mencoba lari pulang, tapi teman-temannya muncul menyapa. Sementara itu, Aki dimarahi karena membuat kekacauan besar. Dia dibilang kalau kubus itu seharusnya masih ada di dekat situ, dan Aki berjanji nggak akan bikin kesalahan lagi. Hikaru cerita ke teman-temannya soal suara yang dia dengar dan cahaya terang yang dia lihat malam sebelumnya. Setelah dia lihat lebih dekat, gedung itu meledak. Hikaru sempat merekam videonya, tapi anehnya, di rekamannya nggak ada apa-apa. Hikaru juga melihat sesuatu yang terang jatuh di dekat situ, tapi itu juga nggak muncul di videonya. Teman-temannya nggak percaya ketika Hikaru bilang kalau suara itu minta tolong. Dan mereka malah ngejek Hikaru karena percaya sama hal-hal kayak hantu. Tapi Hikaru terkejut ketika dia dengar suara itu lagi. Tanpa pikir panjang, dia langsung lari menuju suara itu. Tapi dia diberitahu kalau dia sudah terlalu dekat dengan area terlarang. Ada polisi keren yang nyuruh dia pulang, tapi cuma ninggalin dia di situ. Hikaru mendengar lagi suara yang minta tolong. Entah kenapa, Hikaru terdorong untuk lari masuk ke area terlarang itu, dan dia mulai panik mencari sumber suara tersebut. Akhirnya, dia menemukan sebuah kubus bercahaya, dan ternyata suara minta tolong itu berasal dari kubus itu. Hikaru kaget banget, tapi dia tetap memutuskan untuk menyentuh kubus itu. Ajaibnya, kubus itu langsung terbang ke langit, bikin Hikaru kaget. Kubus itu kemudian jatuh dan hampir menimpa Hikaru, tapi nggak kena. Dari kubus itu keluar kekuatan besar banget, cahayanya super terang, sampai-sampai Aki yang lagi di dekat situ juga terkejut melihatnya. Tiba-tiba dari punggung Hikaru muncul lengan raksasa. Lengan itu bersorak gembira karena akhirnya bisa diselamatkan. Anehnya, Hikaru nggak bisa merasakan lengan raksasa itu di tubuhnya, dan dia masih sibuk mencari dari mana suara tadi berasal. Ternyata suara itu dari lengan raksasa tersebut. Lengan itu dengan santai berterima kasih pada Hikaru karena sudah menyelamatkannya, dan nanya nama Hikaru. Hikaru mulai kehilangan akal karena dia sama sekali nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Tapi, lengan itu tiba-tiba ingat untuk tetap sopan dan berusaha memperkenalkan dirinya dulu. Sayangnya, lengan itu lupa apa namanya, dan Hikaru malah panik mencoba menjauh darinya. Hikaru nggak bisa ngelepasin lengan itu, dan dia baru sadar kalau lengan tersebut ternyata nempel di hoodie-nya. Sebelum dia bisa dapat penjelasan lebih lanjut, tiba-tiba ada drone yang menemukannya dan bilang kalau targetnya sudah ketemu. Hikaru pikir itu cuma drone pengantar barang. Jadi dia cuek dan tetap sibuk mencoba melepaskan lengan itu. Sayangnya, drone itu ternyata senjata pemusnah massal, jadi Hikaru langsung kabur demi nyawanya. Hikaru bilang ke lengan itu buat pergi aja dan ikut sama temannya si drone, tapi lengan itu bilang kalau sekarang Hikaru adalah satu-satunya temannya. Hikaru jatuh terjerembab karena lengan itu malah menarik celananya. Tapi untungnya Hikaru bisa pakai lengan itu buat mencegah drone membelah tubuhnya jadi dua. Lengan itu ingetin kalau mereka nggak punya waktu buat ketawa. Dan tiba-tiba kelihatan ada lebih banyak drone mirip Terminator yang muncul. Lengan itu bilang nggak usah takut karena yang perlu mereka lakukan cuma kerjasama buat kabur dari situ. Di tempat lain ada sekelompok orang yang dikasih tahu kalau lengan pemicu sudah ditemukan.
Salah satu cowok terlihat senang banget mengetahui kalau lengan itu sudah kembali. Semua orang marah besar begitu mendengar bahwa lengan pemicu itu sudah kontak dengan seorang manusia yang gak dikenal. Mereka belum yakin, tapi mereka pikir anak ini cuma warga sipil biasa. Presiden dari kelompok itu pergi dan menyerahkan situasi ini ke Kolonel Sanders. Kolonel Sanders langsung memerintahkan untuk membuat perimeter di sekitar area tersebut. Prioritas utamanya adalah menangkap lengan pemicu, dan dia nggak peduli apa yang akan terjadi pada anak itu. Hikaru berhasil bersembunyi sebentar, dan lengan itu memuji Hikaru karena larinya cepat. Hikaru yang masih bingung menuntut penjelasan tentang siapa atau apa lengan itu sebenarnya. Tapi lengan tersebut bahkan nggak ingat namanya sendiri. Satu-satunya yang dia tahu adalah bahwa Hikaru adalah orang yang baik. Lengan itu menjelaskan kalau tanpa sesuatu yang disebut arbitrium, dia nggak bisa bergerak sesuka hati. Hikaru bingung apa itu arbitrium, tapi lengan itu mulai bertingkah aneh lagi dan malah tanya nama Hikaru. Hikaru nggak memperkenalkan dirinya dan malah bilang kalau lengan itu sepertinya bisa bekerja cukup baik untuk kabur sendiri. Lengan itu bilang kalau mereka masih dalam bahaya dan lagi-lagi nanya nama Hikaru karena dia khawatir dengan keselamatan Hikaru. Hikaru malah menyalahkan lengan itu atas semua kekacauan yang terjadi dan bilang kalau dia bakal lebih aman kalau bisa menjauh darinya. Tapi semakin jauh Hikaru pergi, lengan itu terlihat semakin kesakitan, sampai-sampai lengan itu memohon agar Hikaru nggak meninggalkannya sendirian. Hikaru akhirnya lari balik untuk membantu lengan itu. Tapi lengan itu cepat pulih, jadi Hikaru pergi lagi. Mereka terus bolak-balik begini beberapa kali. Sampai akhirnya jelas kalau Hikaru harus tetap dekat, atau lengan itu akan kehilangan energinya. Nggak ada pilihan lain. Hikaru dengan terpaksa pakai lagi hoodie-nya yang ada lengan itu nempel di situ. Tepat saat itu juga, drone-drone tadi kembali menemukan mereka. Tapi kali ini Hikaru langsung menuntut supaya lengan itu berguna. Lengan itu langsung nurut dan menyeret Hikaru kabur dari situ. Di atas, si cowok berambut biru mengamati situasi dan memutuskan kalau drone-drone itu cukup untuk mengurus warga sipil karena dia harus fokus ke Aki yang ada di dekat situ. Aki yang ada di bawah sedang kebingungan karena dia payah banget soal arah dan orang di telinganya terus nyuruh dia pergi ke arah yang benar. Tapi Aki malas kalau harus muter jauh, jadi lengan dia malah tersangkut di tengah-tengah gedung. Hikaru mencoba menawarkan bantuan untuk menyingkirkan lengannya, bahkan mau menghancurkannya. Tapi Aki lebih memilih buat menyelip dan merangkak melalui celah yang ada. Hikaru terus lari sekuat tenaga demi menyelamatkan diri. Tapi akhirnya Aki berhasil menemukannya. Dia langsung mengeluarkan lengannya dan dengan cepat menghancurkan drone-drone yang mengejar Hikaru. Aki memanggil lengan Hikaru dengan nama Alma. Dan dia memperingatkan Alma supaya nggak bergerak, atau dia bakal menghabisinya di tempat. Lengan Aki mengingatkannya kalau dia seharusnya baca semacam skrip biar targetnya merasa tenang. Tapi tiba-tiba Bluey muncul, pengen balas dendam atas kejadian malam sebelumnya. Dia malah berdebat dengan lengan-lengan Aki. Sementara itu, Alma menunjukkan Hikaru jalan keluar. Aki nggak bisa mengejar mereka karena lengannya masih keluar. Drone-drone kembali mengejar Hikaru dan Aki jadi marah besar. Hikaru mulai menyesal pernah masuk ke area terlarang itu dan jelas banget kalau dia ketakutan. Alma kemudian bilang ke Hikaru supaya ninggalin dia saja karena semua orang sedang mengejar mereka. Dan Alma nggak mau melibatkan Hikaru lebih jauh. Hikaru ragu-ragu untuk pergi karena dia tahu kalau Alma bakal kehilangan semua kekuatannya. Tapi Alma senang melihat kalau Hikaru ternyata memang orang baik. Ini malah bikin tekad Alma semakin kuat. Karena dia baru ingat kalau dia nggak pernah ingin melihat orang baik terluka. Alma bilang ke Hikaru untuk melupakan semua yang sudah dia lihat dan kabur secepat mungkin. Tepat saat itu, kita lihat kalau Aki sudah menghancurkan si cowok berambut biru. Dan dia kesal karena Alma terus kabur. Alma akhirnya menyerah dan setuju untuk nurut sama Aki, asalkan dia mau melepaskan Hikaru. Tapi Hikaru udah berubah pikiran sepenuhnya. Dia memutuskan untuk berhenti jadi pengecut. Karena rasanya nggak enak kalau dia kabur. Aki memutuskan kalau dia harus menghancurkan mereka berdua. Tapi mengejutkannya, Alma malah bilang ke Hikaru untuk maju. Hikaru ragu-ragu, tapi Alma jelasin kalau ini satu-satunya cara untuk keluar dari situasi ini. Akhirnya, Hikaru memutuskan untuk percaya sama lengan yang baru dia temui itu. Dan dia maju dengan penuh keyakinan. Alma kemudian mengalami semacam transformasi yang bikin Hikaru bisa memukul Aki.
dan Aki cuma bisa meraih mereka saat mereka kabur. Tak lama kemudian, mereka berhasil keluar dari Asura, dan akhirnya Hikaru memperkenalkan dirinya secara resmi. Kembali di gedung, seorang anak terjatuh dan dengan marah bertanya-tanya siapa yang mencuri meja ude miliknya. Dia benar-benar marah besar dan menyatakan bahwa lengan pemicu itu miliknya. Di tempat lain, bos Aki kecewa mendengar bahwa Aki membiarkan lengannya kabur, tapi dia bisa mengerti karena nggak ada yang nyangka kalau seorang warga sipil bisa mengendalikan Alma. Mereka nggak punya banyak waktu, karena musuh pasti akan mengejar Alma. Jadi bos Aki mengirimnya kembali untuk mengambil lengan tersebut. Kemudian, Hikaru membawa Alma ke sekolah, tapi dia pastikan untuk menyembunyikan lengan raksasa yang bisa bicara itu. Tapi saat Hikaru tiba di kelas, dia kaget banget karena ternyata Aki adalah murid baru di sekolahnya. Aki mengabaikan semua orang dan langsung menaruh tempat duduknya tepat di sebelah Hikaru, lalu memperkenalkan dirinya. Tanpa menunggu lama, para penyelidik dengan cepat menemukan bocah yang mencoba kabur dengan lengan pemicu, seorang siswa SMP biasa yang terjebak dalam kekacauan ini. Menurut penyelidik TUS, menghabisinya akan jadi perintah yang sangat kejam. Di sisi lain, rekannya, Warner, menjawab bahwa ini menunjukkan betapa pentingnya lengan pemicu dan lalu bertanya apakah dia punya perasaan untuk anak itu. TUS menjawab dengan mencubit kakinya keras-keras, bilang kalau orang-orang seperti dia bikin mereka nggak pernah dianggap serius. Warner mengakui bahwa TUS kerja keras dan dia meyakinkannya bahwa dia nggak ragu meskipun itu melawan anak kecil. Pas Hikaru ke toilet sekolah, dia nggak pernah nyangka wanita itu bakal ngikutin dia sampai ujung dunia. Alma muncul dan bilang dengan kaget bahwa Aki ternyata nggak menunjukkan tanda-tanda mau berantem. Hikaru nambahin bahwa mungkin mereka nggak bakal diserang, bahkan di dalam kelas. Jadi Alma saranin mereka buat ngobrol sama Aki, karena banyak banget yang terjadi dalam kekacauan tadi sampai mereka nggak punya waktu buat ngomong. Tapi dia yakin wanita itu cuma mau mengobrol. Hikaru ingat Aki udah bilang dengan jelas bahwa dia berniat untuk membunuhnya, jadi dia nggak terlalu yakin sama cerita itu. Sebenarnya, dia pikir mungkin lebih baik kalau panggil polisi atau sesuatu. Tenggelam dalam pikirannya, Hikaru terkejut pas dia sadar Alma udah melepas gulungan tisu toilet sampai menutupi mereka berdua di toilet. Menurut dia, alat itu sangat menarik sampai dia nggak bisa menahan diri. Dan tiba-tiba Aki muncul dan nyaranin supaya pemuda itu jangan ngomong apa-apa ke polisi, karena para petugas itu cuma payon dari grup Akagami. Mereka bakal nantar dia langsung ke bos. Di tengah kekacauan ini, Aki nawarin diri buat jadi bodyguardnya. Dalam keadaan terdesak, Hikaru mengeluh kalau ini kan toilet laki-laki, dan dia langsung lari keluar secepat mungkin, sambil masih dibungkus tisu toilet. Meru lihat kekacauan itu terjadi di depan matanya, tapi yang bikin dia takut adalah Aki yang ngejar Hikaru tanpa henti. Nanti, Hikaru ketemu teman-temannya yang pengen tahu apa urusannya sama Aki. Kasihan deh si Hikaru. Dia coba jelasin bahwa dia benar-benar dikejar, tapi teman-temannya nggak percaya dan malah mikir dia cuma. Nggak lama kemudian, Aki muncul lagi, dan seorang anak dengan santainya nunjukin di mana Hikaru berada. Tapi saat itu Hikaru udah kabur dan berhasil sembunyi. Tiba-tiba, Meru mendekati Aki dan memperkenalkan diri. Melihat bahwa gadis itu terlihat sangat gelisah, dia nawarin Aki sekotak kue kering. Sambil Meru jelasin rasa-rasa yang ada di dalam kotak itu, Alma dan Hikaru ketakutan setengah mati. Khawatir wanita gila ini bakal nyerang gadis itu atau apa gitu. Tapi yang mengejutkan, Aki malah nggak ngelakuin apa-apa. Melompat ke dalam suite tanpa ragu-ragu seolah-olah nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebenarnya, mereka berdua terlihat mulai menjalin persahabatan. Meskipun Aki jelas-jelas nggak punya bakat dalam interaksi sosial. Karena Meru lebih terbuka dan ekstrovert, mereka berdua cocok banget, bikin Hikaru bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Alma nyaranin supaya Hikaru sekarang ngobrol sama Aki, tapi Hikaru punya ide yang lebih baik. Tidur. Alma ngeluh, tapi Hikaru jelasin kalau dia nggak bisa ngomong tentang lengan mekanik itu pas lagi di sekolah. Nggak mau memikirkan itu lagi, Alma nanya apa yang baru saja ditarik Hikaru dari saku. Hikaru jelasin bahwa itu adalah headphone yang dipakai buat dengerin musik dan hal-hal lainnya. Headphone ini punya fitur peredam suara yang bikin semua suara di sekitar hilang. Dengar ini, Alma jadi penasaran. Sementara interaksi aneh ini berlangsung, Meru membahas situasi Hikaru sama Aki sambil bisik-bisik ngasih saran. Pas Hikaru balik ke sekolah, Alma terus nagih supaya dia ngobrol sama Aki. Tapi dia ngerasa belum siap secara emosional.
Meru ngejar dia dan ngasih note dari Aki, di mana gadis aneh itu minta untuk ketemu dia di ruang seni gedung sekolah tua setelah kelas. Meru marahin temannya, bilang kalau Aki udah nyari Hikaru seharian tapi nggak ketemu, bikin Hikaru terdiam di tengah situasi gila ini. Ngira dia cuma malu buat ketemu orang baru atau sesuatu. Gadis itu pun menyeret Hikaru ke tempat pertemuan, sementara Aki bilang supaya dia menerima cinta wanita itu dengan sepenuh hati. Akhirnya, Hikaru berhadapan langsung dengan Aki di dalam ruangan dan berpikir bahwa pemilik Mecha Yude itu udah memanfaatkan Meru untuk mendapatkan apa yang dia mau. Namun, Aki menjelaskan bahwa semua ini sebenarnya direncanakan oleh Meru sendiri. Dengar Aki manggil nama depan Meru bikin Hikaru bingung setengah mati, soalnya mereka baru aja kenalan hari itu. Gak mau memikirkan itu, dia pengen tahu apa yang diinginkan gadis gila ini. Aki menjelaskan bahwa dia adalah anggota ARMS dan udah ditugaskan untuk melindungi lengan pemicu. Misi pertamanya adalah membawanya kembali ke markas, tapi karena Hikaru udah terikat dengan lengan itu, mereka nggak punya pilihan lain selain membawa dia juga. Alma mengakui bahwa dia juga pengen tahu lebih banyak tentang dirinya sendiri, karena dia sama sekali nggak tahu siapa dirinya lagi. Jadi Hikaru menerima semua syarat itu, apalagi karena Alma jadi lemah setiap kali mereka terpisah. Aki berusaha mencari tahu kenapa semua ini bisa terjadi, dan karena cemas dengan situasi yang ada, Hikaru mencoba menarik perhatiannya. Salah satu lengan itu bilang supaya dia diam karena Aki jelek banget dalam mikirin hal-hal sulit. Akhirnya, Aki menyatakan bahwa mereka perlu memeriksa lengan robot itu secepatnya dan Hikaru nggak punya pilihan lain. Jadi, Hikaru nanya apakah Alma bisa jadi besar lagi seperti sebelumnya untuk melindungi diri dari ancaman. Mecha Yude sesuai permintaan mengeluarkan semua kekuatannya. Aki terkesima melihat pertunjukan itu, tapi saat lengan itu kehilangan semua kekuatannya dalam hitungan detik, Hikaru langsung nge-grab lengan itu dan kabur sebelum semuanya jadi berantakan. Pas Alma lagi ngeluh bahwa manusia itu nggak boleh lari di lorong, Aki ngejar mereka berdua dengan segala kemarahannya. Meru nyelipin kepalanya dan ingetin temannya bahwa dia harus ngobrol sama Aki dengan benar, bikin Hikaru panik dan dengan putus asa mencari cara untuk kabur dari tempat itu. Sementara itu, Tos berusaha mencari targetnya di dalam sekolah tua. Sementara Warner ngasih tahu dia bahwa ada siswa yang jaga di pintu masuk, jadi dia nggak bisa mendekat. Hikaru merasa terjebak di dalam dan sadar bahwa kesempatan terakhirnya untuk kabur adalah dengan naik tangga. Salah satu lengan Aki nunjukin jalan ke tangga darurat, sementara yang lain nyaranin arah yang sebaliknya tanpa alasan yang jelas. Meski begitu, Aki memutuskan untuk turun. Nggak lama kemudian, lubang mulai terbuka di langit-langit lantai tempat Hikaru berada. Begitu dia sadar, dia udah ada di bawah kendali Aki, yang mengaku nggak paham kenapa dia nggak menghabisinya saat dia tidak berdaya. Tapi Hikaru sama sekali nggak ngerti apa yang dia maksud. Meski begitu, Aki ngotot pengen tahu apa niat Hikaru sama Alma. Padahal lengan Aki sendiri coba menjelaskan bahwa anak ini nggak punya niat buruk. Tapi Aki tetap memerintahkan mereka berdua untuk membuktikan ikatan yang mereka miliki. Dan lengan Aki mulai mengeluarkan kekuatannya lagi, tapi segera melemah. Dengan ini Aki menyatakan bahwa Hikaru hanya merugikan lengan pemicu. Jadi dia harus menyingkirkan anak itu. Meru tiba-tiba masuk, salah paham dengan situasinya, dan langsung lari pergi. Mengira dia sedang mengganggu momen romantis antara mereka berdua. Warner memanfaatkan kesempatan pintu yang terbuka untuk masuk ke sekolah tua dan mengejar Hikaru. Hikaru menyadari bahwa pria aneh itu mengenakan seragam grup Kagami, sementara Warner mengungkapkan Mecha Yude-nya untuk mengeliminasi Tuan Alma. Dengan tembakan Sonic yang bisa melumpuhkan targetnya, sang mata-mata membuka pintu sepenuhnya, memberi dua orang yang siap dengan senapan jarak jauh, memberi mereka garis pandang yang jelas untuk menembak siswa itu. Hikaru hampir berhasil kabur dan mulai berlari lagi, sementara sang mata-mata terus menembakinya. Warner terus mengejar sampai si bocah terkejut lagi di ujung lorong. Penembak jitu mengunci targetnya dan menembakkan satu peluru lagi. Tapi Aki segera melangkah untuk melindungi siswa yang tak bersalah dengan lengan metaliknya. Dengan itu, dia melaporkan kembali ke markasnya, bilang bahwa dia menemukan dua Mecha Yude yang terikat, tapi mereka tidak, sepertinya bukan dari tipe cacing. Menyadari kehadiran Warner, anggota ARMS itu mengira dia adalah anak buah dari Departemen Ekspansi Grup Akagami yang ketiga. Alma nanya apa itu Mecha Yude yang terikat, dan salah satu ARMS Aki menjelaskan bahwa rantai adalah alat yang mencuri kesadaran robot,
mengubah mereka menjadi budak. Dengan itu, Aki bilang ke Hikaru supaya dia sembunyi bersama Alma, sementara dia menangani situasi ini. Saat Hikaru mundur, Warner melemparkan bilah bercahaya ke musuhnya. Jauh dari aksi, Hikaru udah capek banget lari dari orang-orang aneh ini, tapi dia tetap berusaha terus. Alma di sisi lain tidak percaya mereka harus melarikan diri dan menolak keputusan ini, bersikeras untuk tidak meninggalkan Aki dan Mechaude. Hikaru mengancam untuk tetap tinggal karena takut terbunuh, tapi pada akhirnya dia menyerah dan mengejar lengan metal itu. Di bagian bawah tangga, Alma hampir kolaps karena terlalu jauh dari bocah itu. Jadi Hikaru mendekat dan bilang ke robot itu untuk berhenti sok kuat, tahu kondisi dia yang sebenarnya. Dia kemudian meletakkan lengan pemicu di bahunya dan mulai berpikir tentang bagaimana cara melawan tembakan Sonic itu. Sementara itu, Tos bertanya kepada rekannya untuk memberi kabar, tapi nggak dapat respon. Jadi dia memutuskan untuk masuk ke fasilitas. Di dalam, para anak buah sudah berhasil melumpuhkan dan mengikat Mechaude Aki. Dia menawarkan untuk menggunakan mereka sesuka hati berkat rantai itu. Tapi Aki dengan tegas bilang bahwa dia bukan seperti dia. Bagaimanapun, dia dibawa keluar di mana Tos sedang menunggu dan ingin tahu apa yang terjadi dengan lengan pemicu. Rekannya menjelaskan bahwa itu disembunyikan di suatu tempat di dalam sekolah tua, yang membuat Tos untuk mengganti topik dan fokus pada kunci. Dia mengeluh tidak bisa membunuh anggota ARMS saat itu juga, karena perintahnya adalah membawanya pergi. Untungnya bagi para preman Kagami, Hikaru muncul membawa target utama organisasi itu. Meskipun penjahat itu percaya diri, Hikaru meyakinkan mereka bahwa ini tidak akan semudah terakhir kali. Mengabaikan hal ini, Warner menembakkan tembakan Sonic lagi, tapi kali ini si bocah udah siap dengan headphone peredam suara. Setelah berhasil menghindari serangan tanpa luka, dia melemparkan lengan metalnya ke arah Aki karena Mechaude-nya perlu dibebaskan dari rantai. Masalahnya, Hikaru harus tetap dekat dengan lengan itu agar tidak mengalami kerusakan, jadi dia melompat ke arah Alma, tapi terkena tembakan dari senapan tus, kehilangan satu sisi headphone-nya dalam proses. Meski begitu, rencananya berhasil, dan Aki pun dibebaskan. Tanpa ragu, dia menggunakan tus sebagai perisai melawan tembakan Sonic dan melompat ke arah Warner. Dengan perlindungan yang kuat, Aki berhasil mendekat ke anggota Kagami dan melancarkan serangan yang sangat kuat. Karena Tos telah menerima ledakan Sonic, dia juga terjatuh. Akhirnya, seluruh pertarungan menyebabkan struktur sekolah tua itu runtuh. Tos berhasil melarikan diri, tapi Warner tertinggal di belakang. Anggota ARMS lainnya tiba pada saat itu dan mengkritik Aki Murasame atas kekacauan yang dia buat, lalu menanyakan tentang Alma. Sementara itu, petugas keamanan dari sebuah fasilitas memutuskan untuk menghubungi White Raven karena seseorang telah mencuri Mechaude buatan Uroboros yang sangat berbahaya. Kembali ke Hikaru, dia dibawa ke markas ARMS, sebuah organisasi yang melawan grup Akagami, dan dibentuk untuk membebaskan Mechaude dari rantai mereka. Pemimpin organisasi itu memperkenalkan dirinya sebagai Algis dan mengatakan bahwa nama Mechaude-nya adalah Fist. Fist memanggil Alma adik kecil dan meyakinkannya bahwa dia akan segera ingat siapa dirinya. Namun, meskipun membutuhkan bantuan Alma, mereka jelas-jelas mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan Hikaru.